Nih, ada berita lagi yang bikin nyesek nih. BGN tetap memberikan insentif 6 juta kepada SPBG yang dinyatakan tutup sementara. Nah, kok terkesan BGN ini menghambur-hamburkan uang negara? Logikanya gimana? Sedangkan warung makan aja, kalau dia tutup, ya dia nggak dapat duit. Waduh, bisa boncos di negara ini gara-gara BGN. Ini BGN kapan sih? Warasnya? Coba kalian lihat tuh. Kepala BGN pastikan dapur SPPG yang tak beroperasi dan ditutup sementara tetap dapat insentif 6 juta rupiah per hari. Ini si Dadan botak gila dari lahir atau baru-baru? Nih botak ada aja kelakuannya, Coba kalian baca tuh, sebelumnya udah ada 1.700 SPPG yang disuspend karena ketahuan sengaja kurangi porsi MBG. Korupsi. Itu namanya korupsi. Lu udah motong hak siswa, namanya korupsi, goblok. Ini presiden gimana sih, Masih aja si botak dipakai. Calutak si botak lila-lila anjing, asupun pada botol ku aing goblok bisa. Jangan dulu di skip. Saya mau curhat, tolong dengerin. 4 kali saya pilih presiden karena saya punya prinsip. Seorang jenderal besar pasti tahu prajurit tangguh. 4 kali saya pilih presiden karena saya punya prinsip. Seorang pemimpin tangguh pasti menyayangi yang dipimpinnya. Tapi kenapa begitu jadi? Kok kayak gini pilihannya? Bikin menteri asal-asalan. Contohnya menteri agama. Sekarang menteri agama katanya sudah bikin statement. Katanya buat apa repot-repot potong kambing, potong sapi. Tinggal kumpulin aja di Istiqlal. Woi Pak Menteri. Menteri agama, sebetulnya agama Anda apa sih? Jangan-jangan ateis. Pak, orang Indonesia, orang Muslim kadang-kadang ada yang nunggu makan daging setahun sekali. Nunggu hari raya Idul Adha. Sekarang mau dikumpulin di Istiqlal. Otak Bapak di mana? Terus katanya mau bikin rekening buat masjid. Jadi infak amal jariah diurusin sama negara. Kenapa? Biar gampang dikorupsi. Sekalian aja Bapak bentuk rombongan tukang curi kotak amal. Terus storyin sama kamu. Asal-asalan nih menteri agama. Nggak ngerti saya. Kamu agamanya apa, alirannya apa? Nggak ngerti saya mah. Ini kalau ada film azab nih. Azab buat orang yang ngibulin presiden dan seluruh rakyat Indonesia soal 19.000 sapi MBG. Matinya diseruduk sapi, dimandiin tai sapi, dikubur pakai tai sapi, modern loh. Apa sih yang menyebabkan banyak anak putus sekolah? Ya. Dan ternyata yang membuat banyak. Mari sama-sama kita mendengarkan pernyataan dari Bapak Duta Serangga ini. Beliau menjelaskan penyebab anak putus sekolah. Aku kira penyebabnya itu karena kemiskinan, karena sistem yang buruk, karena korup, pemerintahan sebelumnya. Bukan. Ternyata kata beliau penyebab anak putus sekolah karena uang jajan anak. Uang jajan penyebab anak putus sekolah. Duta Serangga, kalaupun omonganmu nggak enak kami dengar, kalaupun perbuatan kalian nggak enak kami dengar, tolonglah. Anakmu kan kamu katakan kau berikan makanan bergizi, ya, sehingga tingginya sangat tinggi. Anak saya 2 di rumah, saya berikan makanan bergizi tinggi. Itu katamu kan? Coba dulu tanya kepada anakmu, di mana dokter yang bagus? Dokter kecantikan lah, ya, skincare yang bagus, ya, tolong ya, paham kau kan? Anda sedang jadi presiden yang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Sakjane penyakitnya mung siji, bukan demam berdarah, bukan COVID, bukan sembarang kalir. Penyakitnya cuma satu, korupsi. Kalau Pak Prabowo sebagai presiden tanpa melihat HAM, wani sing jenenge koruptor ikut ngene, Tembak mati ya Bu? tembak mati. Itu sudah, waduh, Indonesia ini kan kaya raya bukan main loh, gemari palo Cinawe. Sampai ono wong miskin iku kan yo kena naik korupsi toh Mas. Leres nih Bu. Jadi kalau ada yang korupsi, Bapak berani tidak memperhatikan HAM kono.
Mantap ibu ya, makmur sejahtera rakyat kita ya. Wes, kalau Pandang mau sakmono akeh ya, Bu, mensejahterakan, tembak koruptor. Bikin mati itu koruptor. Wes, kalau tidak berani, ya ini melangkahnya Pak Jem nih, Pak Mahfud, ini sudah satu langkah baik. Lah aku ora telaten, kesuwen. Kesuwen. Kakean KUHP muni ya apa? Aturan muni ya apa? Korupsi terbukti. Dor. Barung kok Indonesia. Yakinnya akan begini. Masya Allah, iya. Pasti jejak. Sekarang kan Pak Prabowo sudah memberikan contoh. Itu di Kemenhan. Waktu Anda jadi Menhan. Masih ada kotornya yang bukan main, yang diungkap Mbak Koni dan sebagainya itu. Iya. Oh, dia sendiri mengatakan tidak 100%, 300% itu. Oke. Baik, teman-teman semuanya. Terima kasih banyak ya. Kita doakan Ibu sehat selalu, Mohon seger maaf. waras, nggih. Matur suwun sanget nggih, Bu. Nggih, Makasih kalau ada banyak. kata-kata saya yang kurang berkenan, saya minta maaf untuk pemirsa semua. Bu Sinta yo ngene iki lho guys, halus yo wis ngene iki. Mohon maaf yo. Asosiasi Pengusaha Dapur ingin program MBG lanjut hingga 25 tahun ke depan. 25 tahun hulu sia dempak. Lo benerin dulu menu, baru jalan 2 tahun banyak yang keracunan, sosokan pengen 25 tahun. Lo ngomong kagak mikir, program yang lo pakai ini pakai duit rakyat. Emang menurut lo ada rakyat yang setuju? Enteng banget lo ngomong. Benerin dulu menu, kasih yang enak, kasih yang bergizi. Jangan cuma belatung aja sama keracunan yang lo kasih. Ngomong sih aja aing anjing. Cabok koing. Coba kita simak pidato Bapak Presiden ini. Ini di luar akal sehat ini. Pidato seperti ini nggak pantas diucapkan seorang presiden. Seorang presiden mengatakan matamu burem. Wah, KPU tolonglah rilis dulu apa hasil tes kesehatan 3 capres kemarin waktu pemilu 2024. Tolonglah rilis dulu. Aku jadi ragu melihat pidato presiden seperti ini. Ayo kita lihat dulu pidato presiden ini. Kita dibikin apa lagi? Indonesia gelap. Matanya burem, Indonesia gelap. Indonesia terang. Ada yang mau kabur. Ada yang mau kabur. Kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Udah kalian lihat videonya? Hah? Udah kalian lihat pidatonya? Gimana perasaan kalian 58% pemilih Bapak Prabowo Subianto? Hah? Aneh kan? Kepala negara loh yang dipilih rakyat. Malah nyinyirin rakyat. Malah kita disuruh melihat berita. Aduh. KPU tolong dulu rilis hasil tes kesehatan 3 capres kemarin. Rilis dulu hasil tes kesehatannya. KPU tolong rilis dulu hasil 3 tes kesehatan capres 2024 kemarin. Rakyat mau tahu hasil tes kesehatannya gimana.